Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya mau bagikan buat saudara-saudaraku semua di pagi ini dengan tema Di atas langit masih ada langit. Ada seekor laba-laba. Laba-laba ini berbisa dan dia berani bertarung dengan seekor ular yang berukuran besar yang bernama Black Mamba, yaitu salah satu ular yang sangat berbisa di Afrika. Ular ini pun pada akhirnya mati. Dia kalah dalam pertarungan melawan laba-laba tersebut. Racun yang sangat mematikan yang menjadi alasan sang ular tidak dapat melindungi dirinya, karena ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, racun laba-laba tersebut dapat lebih mematikan. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tetapi malah hewan yang lebih kecil yang mungkin saja ia sepelekan. Pepatah lama mengatakan begini, di atas langit seperti tema di pagi ini, di atas langit masih ada langit. Ada kalimat yang lebih tepat yang diberikan kepada ular. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, seorang Goliat juga memiliki racun yang mematikan, yaitu apa? Dia punya keahlian dalam berperang menggunakan senjata yang membuat orang-orang takut dan gemetar. Bahkan juga ketika hanya mendengar suaranya. Namun hidup Goliat, Bapak Ibu, berakhir di mana? Di tangan seorang remaja yang tidak seimbang dengan dia, yaitu Raja Daud. Ternyata si kecil Daud ini memiliki racun yang lebih mematikan, yaitu pertolongan Tuhan dan keahliannya menggunakan ketapel. Sebesar apapun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dari cerita tadi, ular dan laba-laba, Goliat dan Daud, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, tidak menjamin bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tak menjamin bahwa kitalah yang paling terpintar. Albert Einstein, dia dahulu dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki IQ tertinggi, namun kini ada orang lain yang melebihinya. Begitu pula sekaya apapun kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan kelimpahan harta yang luar biasa, uang yang banyak, itu tidak menjamin bahwa kitalah yang terkaya di dunia ini. Di atas langit masih ada langit. Dalam bacaan firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45, di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Peribahasa di atas ini yang tadi saya sampaikan, di atas langit masih ada langit, artinya apa? Ketika kita merasa paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling wow, paling berkuasa, paling-paling lah, paling suci dan paling sebagainya di dunia ini, maka jangan lupa masih ada maha hebat, maha kaya, maha kuasa, maha baik, maha suci, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kelebihan apapun yang kita miliki, baik berupa kekayaan, kepandaian, kepintaran, pengetahuan, prestasi, kedudukan apapun, tidaklah patut untuk dibanggakan, apalagi disombongkan kepada orang lain, terlebih lagi kepada Tuhan. Saat Tuhan menciptakan rasa iri itu, bukan berarti itu menjadikan manusia menjadi pendengki, tetapi untuk mengelatih kebesaran hati. Saat Tuhan menciptakan rasa sombong itu, bukanlah untuk menjadikan manusia sombong, tetapi agar manusia mengerti sikap rendah hati. Ibarat padi makin berisi, dia makin tunduk. Kesombongan ini berbahaya Bapak Ibu di mata Tuhan. Allah menentang orang sombong, tetapi apa? Allah mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Kamu ditinggikan pada waktunya. Itu dalam Petrus 5 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6.
Kesombongan ini Bapak Ibu dapat menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, menjauhkan kita dari Allah maupun manusia. Dan kesombongan ini adalah satu dosa yang memiliki akibat yang sangat-sangat menghancurkan. Allah membenci kesombongan karena kesombongan ini berada pada urutan teratas daftar dosa. Itu dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, dan dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Salah satu ciri orang yang sombong itu mari kita lihat bersama. Yang pertama, tidak pernah mau mengakui dia punya kesalahan dan kegagalan. Orang sombong itu akan terus memaksa maju, mencari kepuasan diri sendiri. Dengan apa? Membabi buta. Dan yang berikutnya, orang sombong merasa yakin bahwa dalam konflik apapun ia merasa paling benar dan orang lain salah. Orang sombong yakin bahwa ia memiliki semua keahlian yang diperlukan untuk menangani masalah apapun yang muncul. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan di pagi ini, renungan firman Tuhan di pagi ini buat kita, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, itu awal dari segala dosa. Semua dosa yang timbul itu berawal dari kesombongan. Mari kita meninggalkan kesombongan itu dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati, orang yang tunduk kepada Tuhan. Orang yang sombong itu orang yang tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Orang yang sombong itu menentang Tuhan. Mereka tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Mari jadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang taat, sehingga Tuhan mendapati kita sebagai anak-anaknya yang manis, anak-anak yang benar-benar menjadi terang. Mari kita hidup dalam ketaatan supaya kerendahan hati itu menjadi bagian setiap kita. Di atas langit masih ada langit. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan kita merasa paling wow di dunia ini. Kita semua bakal pulang. Kita semua diciptakan dari tanah. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Kita semua berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Untuk itu, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kemenangan, karena kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kasih karunia-Nya menuntun setiap kita. Immanuel.